Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, nggak kerasa nih, puasa sudah memasuki hari ke-27. Sudah mau lebaran ya? Kalian masih pada puasa nggak nih? Alhamdulillah, meskipun puasa, kita harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Baik, jadi hari ini kita akan belajar Al-Quran dan Hadis materi Quran Surah Al-Asr dan Al-Quraish. Nah, kalian sudah ada yang hafal belum kedua surah tersebut? Baik, nanti kita belajar bersama-sama ya. Namun, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, hendaknya kita berdoa dulu ya. Mari Ibu pimpin berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian juga diberi kemudahan dalam memahami materi yang Ibu sampaikan. Amin. Baik, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang Quran Surah Al-Asr. Kita lafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, demi masa. Ayat kedua, sungguh manusia berada dalam kerugian. Dan ayat yang ketiga, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menasihati dalam kesabaran dan menasihati dalam hal kebenaran. Nah, seperti itu ya anak-anak, lafal dan terjemah dari Quran Surah Al-Asr. Kemudian kita akan membahas tentang identitas Quran Surah Al-Asr. Jadi, Al-Asr sendiri artinya masa. Masa itu maksudnya waktu ya anak-anak. Nah, Al-Asr ini artinya diambil dari ayat pertama. Wal asr, demi masa. Kemudian ayat ini termasuk golongan surah Makkiyah karena turun di kota Mekah yang terdiri dari 3 ayat, termasuk pendek ya dalam Al-Quran dan merupakan surah dengan urutan 103 dalam Al-Quran. Al-Asr ini memiliki kandungan sebenarnya bahwa kita itu harus selalu disiplin dalam segala hal ya anak-anak, terutama dalam hal waktu. Karena kalau kita selalu menyia-nyiakan waktu dengan hal yang tidak berguna, kita akan terjerumus dalam kerugian yang besar. Kerugian yang besar itu dikarenakan hal yang kita perbuat sendiri ya. Contohnya kita selalu berbangga dengan dunia, dengan nafsu, dan kita tidak ingat bahwa akhiratlah yang kekal. Jadi kita harus selalu disiplin, utamanya disiplin waktu. Contohnya, kalian harus masuk ke kelas tepat waktu dan juga mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, seperti itu ya anak-anak, lafal, terjemah, dan kandungan serta identitas dari Quran Surah Al-Asr. Kalian sudah paham ya anak-anak tentang Quran Surah Al-Asr? Atau ada pertanyaan nih? Baik, Alhamdulillah sudah paham semua ya. Jadi, materi kedua kita hari ini yaitu Quran Surah Al-Quraish. Ada yang sudah hafal Quran Surah Al-Quraish? Ya, kalau begitu kita lafalkan bersama-sama ya, dengan terjemahannya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Falya'budu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul adzim. Yang artinya,
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu bepergian pada musim dingin dan musim panas. Yang ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Allah pemilik rumah ini atau Ka'bah. Yang keempat, karena telah memberi mereka makanan dan menghilangkan mereka dari rasa lapar, serta mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai identitas Al-Quraisy dan juga kandungan di dalamnya. Pertama, surah Quraisy artinya Bani Quraisy atau suku Quraisy. Kemudian surah ini terdiri dari 4 ayat dan merupakan surah dengan urutan ke-106 dalam Al-Quran. Surat Quraisy ini turun setelah surat At-Tin. Kemudian jadi surah ini termasuk golongan surah Makkiyah karena turun di kota Mekah, yaitu sebelum Nabi Muhammad beserta pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Nah, pada dasarnya Quran surah Quraisy ini menjelaskan tentang suku Quraisy yang mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjaga Ka'bah, yaitu kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tafsir per ayat dari surat Quraisy. Ayat pertama yaitu menceritakan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Yang kedua yaitu kebiasaan mereka yang sering bepergian pada saat musim dingin ke Yaman dan pada saat musim panas ke Syam. Yang ketiga menceritakan tentang kehormatan dari suku Quraisy yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Kemudian yang keempat menjelaskan tentang kewajiban suku Quraisy untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi mereka makanan dan menghilangkan rasa lapar serta mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Jadi seperti itu ya anak-anak mengenai pembelajaran kita hari ini tentang Al-Asr dan Al-Quraisy. Sampai di sini ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah paham semua ya? Iya, kalau begitu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.